Panggilan terakhir Yesus bagi penduduk kota, "Kembalilah kepadaku," bersama Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Sahabat-sahabatku yang ada di perkotaan, firman Tuhan berkata di dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan untuk ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Sahabat-sahabat, kita semua tahu bahwa sampai hari ini kota-kota terus dengan kesibukannya, baik perdagangan, hiburan, teknologi, dan ambisi manusia. Tetapi di tengah lampu kota yang terang, banyak hati sedang gelap dan jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu, melalui kisah dalam kitab 2 Raja-Raja, Tuhan memberi peringatan kepada kita semua bahwa pintu rahmat tidak akan terbuka selamanya. Karena itu, selagi pintu itu masih terbuka, Yesus memanggil manusia untuk bertobat kembali kepadanya, meninggalkan dosa sebelum semuanya terlambat. Sahabat-sahabat, di dalam Alkitab, khususnya dalam kitab 2 Raja-Raja, ada kota yang menolak peringatan Tuhan, yaitu kota Samaria. Kota Samaria yang keras hati. Alkitab berkata, namun mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka tetap tegar tengkuk seperti nenek moyang mereka. 2 Raja-Raja 17 ayat 14. Bangsa Israel berkali-kali diperingatkan Tuhan melalui nabi-nabinya. Tetapi mereka lebih mencintai penyembahan berhala, kenyamanan dunia, dan kehidupan yang jauh dari Tuhan. Akhirnya, kota Samaria jatuh. Kota itu jatuh bukan karena Tuhan tidak mengasihi mereka, tetapi karena mereka terus menolak suaranya. Hari ini pun, Yesus masih berbicara kepada kota-kota modern di mana kita tinggal, melalui firman Tuhan, melalui khotbah, melalui kesusahan hidup, melalui suara hati kita, bahkan melalui bencana dan kekacauan dunia. Namun banyak orang berkata, "Nanti saja Tuhan, aku bertobat. Aku masih mau menikmati hidupku, menikmati karirku. Aku masih punya banyak waktu." Padahal tidak seorang pun tahu kapan pintu rahmat itu tertutup. Sahabat-sahabatku, ada sebuah kisah tentang seorang penjaga mercusuar. Penjaga mercusuar itu melihat bahwa badai besar sedang datang. Ia lalu membunyikan alarm terus-menerus agar kapal-kapal segera merapat kembali ke pelabuhan. Sebagian kapten kapal segera memutar arah dan selamat. Tetapi ada kapal yang berkata, "Laut masih tenang. Tidak mungkin badai datang secepat itu." Beberapa jam kemudian, badai menghantam dengan dahsyat dan kapal yang menganggap enteng peringatan itu pun tenggelam. Demikian juga dengan suara Tuhan hari ini. Peringatannya datang bukan untuk menakut-nakuti, melainkan supaya kita beroleh selamat. Sahabat-sahabat, Tuhan masih mencari hati yang mau merendah, seperti hati Raja Yosia dalam kitab 2 Raja-Raja. Oleh karena engkau sudah menyesal, kata firman Tuhan, dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka aku pun mendengarkan engkau. 2 Raja-Raja 22 ayat 19.
di tengah bangsa yang rusak. Raja Yosia memilih merendahkan diri ketika kitab Taurat ditemukan. Ia menangis, bertobat, dan mengajak bangsanya kembali kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa bahkan menjelang hukuman datang, Tuhan masih membuka jalan pengampunan bagi orang yang mau bertobat. Yesus tidak mencari orang yang sempurna, tapi ia mencari hati yang lembut, hati yang mau berubah, hati yang mau menyerah kepadanya. Seperti sebuah kisah, ada sebuah rumah yang hampir roboh karena fondasinya rusak. Banyak orang menertawakan pemilik rumah itu karena terlambat memperbaikinya. Namun sang pemilik segera memanggil tukang dan mulai memperbaiki fondasi rumahnya sebelum musim hujan datang. Dan ketika badai besar tiba, rumah-rumah lain roboh, tetapi rumahnya tetap berdiri karena ia mau bertindak saat masih ada waktu. Demikian juga Tuhan, Ia memanggil kita hari ini, perbaikilah hidupmu selagi masih ada kesempatan. Berbaliklah dari jalanmu yang jahat, firman Tuhan katakan. Mengapakah kamu akan mati? Yehezkiel 33 ayat 11. Dunia sedang bergerak menuju penutupan sejarahnya. Kejahatan semakin dianggap biasa. Kebenaran ditertawakan. Banyak orang sibuk mengejar uang, tetapi melupakan keselamatan jiwa mereka. Namun Yesus masih memanggil. Ia memanggil para pekerja, pembisnis, anak muda, keluarga, semua penduduk kota, bahkan mereka yang merasa paling berdosa sekalipun. Panggilan itu sederhana. Datanglah, kembalilah kepadaku. Pernahkah kita membaca dalam Alkitab bahwa Yesus menangis untuk sebuah kota? Ketika Yesus melihat kota Yerusalem, ia menangis karena banyak orang menolak keselamatan. Oleh sebab itu Alkitab berkata, alangkah baiknya jika pada hari ini engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Lukas 19 ayat 42. Hari ini Yesus juga sedang memandang kota-kota besar dunia. Ia melihat manusia yang lelah, manusia yang hatinya kosong, rumah tangga yang retak, dosa yang disembunyikan, dan orang-orang yang sebenarnya rindu memperoleh damai. Oleh karena itu, Yesus kembali berkata, "Aku berdiri di muka pintu dan mengetok." Sahabat-sahabatku, Kitab 2 Raja-Raja mengajarkan kita bahwa Tuhan itu panjang sabar, tetapi rahmat-Nya tidak untuk selamanya. Karena itu setiap manusia harus memilih kembali kepada Tuhan atau tetap hidup jauh dari Tuhan. Hari ini mungkin adalah suara panggilan Tuhan yang terakhir bagi seseorang. Oleh karena itu, jangan menunggu sampai hati menjadi terlalu keras untuk mendengar suaranya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami hidup di dunia yang penuh kesibukan dan dosa. Seringkali kami mendengar suara-Mu, tetapi menunda untuk kembali kepadamu. Ampunilah kami Tuhan, lembutkan hati kami seperti Raja Yosia yang mau merendahkan diri di hadapan-Mu. Tolong kami agar tidak mengeraskan hati seperti bangsa Israel dahulu kala. Yesus memanggil kami kembali dan semua penduduk kota-kota dunia kepada keselamatan-Mu dan membangunkan kami yang tertidur dalam dosa. Kuatkanlah kami dan bagi semua yang ingin kembali kepadamu sebelum pintu rahmat benar-benar tertutup. Biarlah kami memilih hidup bersama-Mu mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus, penebus kami yang kekasih, kami berdoa. Amin.
percaya sekarang Tuhan Yesus mau selamatkan, selamatkan sekarang. Yesus Kristus kebenaran dan jalan ke surga. Percaya kepada Tuhan dan selamat terimalah. Percayalah pada Yesus, percaya sekarang. Tuhan Yesus mau selamatkan, selamatkan sekarang. Mari ikut umat Allah berjalan ke surga. Di sana kita bersuka memuji selamanya. Percayalah pada Yesus, percaya sekarang. Tuhan Yesus mau selamatkan, selamatkan sekarang.